Selamat pagi sahabat GPIB, kita berjumpa kembali dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Merlisa Akatastasia Makianggung dari GPIB Jemaat Air Hidup Kamal Madura. Di pagi hari ini bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dalam surat Efesus 2 ayat 1-3. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah membangunkan kami dengan kekuatan yang baru di pagi hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami memohon tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berkatilah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mampu untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Inilah kami umat-Mu ya Bapa, berfirmanlah kami sedia untuk mendengar. Amin. Sahabat GPIB, mari kita baca bersama surat Efesus 2 ayat 1-3 yang menyatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat GPIB yang terkasih, memahami dan mengakui jati diri akan memberi kebebasan di dalam mengekspresikan diri. Sikap inilah yang ditampakkan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat yang dilayaninya, baik ketika ia tinggal bersama dengan mereka ataupun saat mereka berpisah dan hanya terhubung melalui surat-suratnya. Meskipun berasal dari latar belakang Yahudi dan memiliki kedudukan yang penting sebagai seorang rabi dan anggota Sanhedrin di masa lalu, namun dalam suratnya pada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengakui ia dan saudara-saudara seiman lainnya yang berasal dari kaum Yahudi juga patut dimurkai Allah. Hanya kasih karunia Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan mereka. Sesungguhnya mereka sama sesatnya dengan orang-orang Efesus yang dicap kafir karena menyembah Dewi Artemis, lahir dan besar sebagai keturunan Abraham, tidak menjamin mereka jauh dari perbuatan-perbuatan dosa yang dalam bacaan kita disebut juga dengan hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat. Pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dalam hati, pikiran, dan tindakan nyata mengundang murka Allah. Akibatnya, mereka mengalami kematian rohani sebab gambar Allah tidak ada di dalam diri mereka lagi. Sahabat GPIB, sama seperti Paulus dan jemaat di Efesus, kita pun dahulu telah mati, tetapi Yesus Kristus menghidupkan kita kembali melalui pengorbanannya. Kita diberikan status dan kehidupan yang baru, dari status orang-orang yang dimurkai Allah, menjadi orang-orang yang disertai kasih karunia dan berkat Allah. Dari status orang yang bermukim di kegelapan, menjadi orang-orang yang hidup dalam terang dan kebenaran Allah. Inilah jati diri baru yang Allah anugerahkan untuk kita semua yang percaya dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka ekspresikanlah diri sesuai dengan jati diri ini. Beranikan diri, mantapkan hati untuk berpisah, melangkah keluar dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Hanya dengan cara ini, kita memperoleh kelegaan dan kebebasan untuk memberi diri melayani Allah. Ingat juga,
bahwa kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Jadi, setiap orang, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat GPIB semua, yang percaya kepada Kristus, telah dimampukan untuk melawan dosa. Pilihan ada pada kita, mau atau tidak mau untuk melakukannya. Jangan biarkan kepahitan di masa lalu, perbuatan-perbuatan dosa, karakter-karakter buruk, kemalasan, dan berbagai alasan lainnya berkuasa dan menutupi jati diri baru kita. Jangan mau lagi diperdaya dosa dan menjadi pribadi yang mendatangkan murka Allah. Apapun yang akan sahabat GPIB kerjakan di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya, jadilah pembawa berkat dan damai Allah. Jangan mau lagi menjadi anak-anak yang durhaka kepada Allah, tetapi berlomba-lombalah untuk menyatakan kasih kepada Allah di dalam hati, pikiran, dan tindakan nyata kepada Allah dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan bahwa kami memiliki kuasa dari Allah untuk melawan dosa. Kami diingatkan bahwa kami memiliki jati diri yang baru, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan dan dipercayakan hidup yang baru daripada Yesus Kristus. Tuhan, mampukan kami untuk dapat mengekspresikan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang telah Tuhan selamatkan. Kuatkan kami semua agar kami mampu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami juga berdoa untuk setiap sahabat GPIB yang saat ini memiliki pergumulan, baik pergumulan sakit maupun pergumulan di dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan, kami mohon, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Tuhan yang memampukan juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan pribadi mereka. Permasalahan-permasalahan di tengah-tengah keluarga, di tengah tempat kerja. Tuhan yang memberikan hikmat dan kasih karunia agar mereka mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan hidup mereka. Kami mendoakan semua keluarga yang saat ini sedang mengikuti program Morning Call di pagi ini. Kiranya jamahan kasih Tuhan juga senantiasa beserta dengan mereka. Dimanapun mereka berada, dengan segala harapan dan doa mereka, kiranya Tuhan memberkati dan mewujudkannya sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Bapa umat-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini dan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat GPIB, demikian renungan kita di pagi hari ini. Selamat memasuki hari baru yang Tuhan percayakan. Salam dari Madura. Shalom, salam sejahtera buat sahabat GPIB. Mewakili seluruh majelis jemaat dan panitia pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor, mengajak dan menghimbau seluruh jemaat GPIB yang tersebar di 347 jemaat dan pos-pos pelayanan dan bagian jemaat untuk mendukung kami dalam doa dan dana untuk proses pengurusan sertifikat tanah gereja IMB dan pembangunan gedung gereja GPIB Sola Gracia Bogor yang letaknya di Desa Kemang Batas, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Bantuan Bapak Ibu melalui dana dapat dikirim melalui rekening di bawah ini. Bahkan bisa melalui kontak person di bawah ini. Untuk itu, mari
dukung dan doakanlah kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.